Sama-sama sorakan. Mari sama-sama tepuk tangan. Come on, sing. Kita percaya kalau Tuhan kita baik. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan dan semangat. Come on. Forever
Celebrated Christmas in Harmony. Bersama saya Joshua. Dan aku Manda. Kita yang akan pandu acara ini sampai selesai Iya, ya. betul. Sekali. Nah, tapi sebelum kita masuk ke acaranya, kita mau nanya dulu kabarnya teman-teman di rumah. Iya, udah lama banget gak ketemu. Aku berharap kalian semua baik-baik aja. Betul. Kalian semua sehat sentosa, Sehat sentosa. panjang umurnya, sehat selalu. Ya, tiup lilinnya. Kayak mau wish birthday ya. Yang Kan kita ya berharap, berdoa gitu loh kok. Ya, kita berharap semuanya sehat-sehat semua ya. Dan Amin. kita juga berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Iya, aku udah kangen banget ibadah offline gak sih? Kok Aku ketemu juga teman-teman kangen semua. Ya, oke. Oke deh, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita hari ini mau berbincang-bincang nih. Wih, sama sama siapa nih? dua pembicara top. Wih, siapa aja tuh? Gitu kan. Kalau kamu, menurut kamu nih, yang pembicara kita yang pertama siapa sih? Seingat aku, pembicara kita yang pertama adalah pembicara yang terkenal banget sama semangatnya waktu lagi berkhotbah. Nice. Dan aku ingat banget kalau kakak ini pernah jadi salah satu pembicara kita di Retret JC CK7. Oh, mantap. Iya, udah ini mah udah keren lah. Yang energik banget itu ya? Iya, energik banget. Agnes Monica? Bukan? Itu gak pernah jadi pembicara JC CK7 sih. Saya kirain. Iya, iya, oke. Yang lah kedua ya. gimana nih yang Kalau kedua? yang kedua itu adalah kakak mentor kita di JC dan CK7. Oke, siapa Ini itu? tuh, ini dari kehidupannya, pelayanannya, semua sangat memberkati dan mengajari Wow, adik-adik di keren JC dan banget. CK7. Keren. Haleluya. Oh, ya, haleluya. Ya udah kalau gitu Oke. tanpa berlama-lama lagi ya. Mari kita sambut Kak Dieter dan Dan Kak Dito. Ya, Silakan silakan duduk Kak. Harus lompat ya? Iya, di sini musiknya nggak mau berhenti kalau saya nggak lompat. Iya. Iya, aduh, luar biasa memang. Oke, kita kenalan dulu kali ya sebelum Kenalan dulu. kita memulai perbincangan-perbincangan ini. Oke, kita tanya dulu dari Kak sekian. Kak Dieter ya tadi Kak udah Dieter. disebut ya. Ya, Oke. kita langsung aja deh, Kak Ya. Dieter. Siap, Apa kabarnya Kak Dieter? Kabar puji Tuhan dalam lindungan Tuhan. Wah, Asik. Beda ya kalau pembicara ya, kita kayaknya baik puji Tuhan dahsyat. Ini dalam langsung Mazmur Halo. 91. Dalam lindungan Allah ya. Oke, kalau Kak Dito apa kabar Kak Dito? Baik, luar biasa. Ais. emang Beda. Mohon maaf Kak Dito, bukan debut. levelnya. Makasih ya. Iya. Ya, semuanya luar biasa Ya, ya, luar iya. biasa. Ini kemana kayaknya ada pertanyaan nih buat Kak Dito dan Kak Dito. Ya, selama pandemi nih selama 9 bulan. Nah, kan kita udah di rumah aja Hamil. nih. Oh, aku pikir tadi hamil. Enggak, kalau hamil itu berkembang. Ya. Oh iya. 9 bulan di rumah aja. Terus 9 bulan di rumah aja nih Kak. Pasti kan ada hobi-hobi baru, ada hal-hal yang baru yang kita discover. Nah, kalau Kak Dieter sendiri apa nih hal-hal barunya? Hobi-hobi barunya misalnya. Jadi selama pandemi ini ya, Iya. 9 bulan ini saya punya kebiasaan yang pertama, makan malam. Beri tepuk tangan dulu ya. Makan malam. Memang di Indonesia makan malam tuh cuma Kak Dieter. Iya. Memang. Abis itu apa tuh Kak? Yang kedua, rajin main sepeda. Wow. Jadi Oh, iya. malamnya masukin, Paginya. paginya keluarin, Nice. bakar lagi. Bener Hebat, sih. hebat. Aku follow Instagram Kak Dieter soalnya. Itu kalau lihat Instagram Kak Dieter, story, feed semuanya isinya sepeda sama kopi. Kopi. Sepeda, kopi, kopi. senja. Anak indie, Anak indie. ya, dilihat-lihat ya. Anak indie nih sepertinya ya. Iya. Sepedaan ya Kak Dieter ya. Sepedaan Wah, selalu. mantap banget. Kalau Kak Nito Kalau nih. Kanito nih. Makan pagi, Oh kebalik. Tadi makan malam, ini makan pagi. makan siang, makan malam. Ya, Emang biasa aja ya. hobi saya atau aku? Aku. Iya, hobi aku sih di 9 bulan ini lagi Hamil. suka ini apa namanya? Kulik-kulik yang digital. Kayak misalnya contoh Zoom kalau misalnya gimana cara untuk kulik soundnya, alatnya, segala macam. Karena kan dunia digital sekarang kan. Oh, Pelayanan digital. digital, Iya, ya kan? digital. Ngomongnya harus gitu. Digital. Ngomongnya gimana Kak Nito? Digital. Iya. Nice Digital. ya, oke. Nah, Berarti yang Kak Dieter hobinya sepedaan, yang Kak Nito hobinya mengulik. Makanya terlihat satu feed, satu depan komputer terus. bentukannya sehat maksudnya. Sehat. Dua-duanya tuh sehat sempurna. Betul. gitu. Tapi semuanya pasti tetap setia melayani Tuhan, bener ya? Iya. Harus. Harus. Nah abis ini Man, kita Iya. abis ini kita mau main games dulu nih sama Kak Dieter dan Kak Nito.
Kita mau Oke. mengetes pengetahuan lagu rohani dari mereka. Wow, ini biasanya kita ngelihat mereka kayak serius-serius, tegang-tegang gitu. Ini malah main game ya sama Betul, kita. kita Oke. mau main game Aku sekarang. penasaran sih. Penasaran aku ya? Penasaran ya? Oke, kalau gitu teman-teman jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap di layar HP-mu. Ya. Jangan ketelat juga, jangan di skip, pokoknya tetap stay di sini, Stay, oke stay, ya? stay, ya. Dan kita kembali lagi setelah pariwara berikut ini, tetap di Umami. Wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Aduh, pusing banget nih. Udah 7 kali ngulang skripsi, nggak selesai-selesai. Ini dosen pembimbing atau pembunuh sih? Bro, Oi, lu pusing? pusing banget. Gue punya solusinya. Seriusan? Serius. Panda dong. Hah? Ini bisa nyembuhin gua? Bisa. Caranya? Tatap mata panda selama 5 detik. Oke, gua coba. Wow, pusingku hilang. Skripsiku selesai. Aku auto wisuda dengan Pandadol. Pandadol mengobati, auto wisuda. Terima kasih Pandadol. Mantap. Oke, kembali lagi di Umami. Nah kita sekarang mau main games nih. Oke, Kita main sekarang mau main games, games. ya. Yang tadi aku bilang kita menantang Kaditer juga Kanito untuk menguji pengetahuan lagu rohaninya. Ih, Iya, penasaran ya penasaran kita ya, ya. penasaran ya. Oke. So kita boleh undang Kanito dan Kaditer untuk Bangkit berdiri. Boleh. Untuk berdiri. Nanti Kanito sama Kaditer satu tim ya. Satu tim. Tenang. Nanti akan melawan saya. Oh iya. Aduh badannya gede banget. Badannya tinggi banget. Saya kayak Daud. Lo lihat dong. Gak boleh begitu. Gak boleh begitu. Kok Josh ini gimana ini? Oke. Ya gitu Pilih dah. pilih sekutu Koko. Sekarang mau siapa? Boleh ya? Saya boleh pilih ya, bebas. Ini aja nih ya. Ah, yang baju ini kuning. nih, mantep nih. Ya. Mantep nih. Oke. Ini namanya Kak Lele. Kak Leoni ya? Majuan. Kak Leoni Oke. gitu ya, dipanggilnya Kak Lele. Jadi nanti gamesnya gimana Manda? Oke, nanti kan Kaditer sama Kanito satu tim jadi tim A, Kojo sama Cilele jadi tim B. Nah, kita akan memainkan permainan yang namanya Missing Lyric. Oke. Missing Lyric. Nah, jadi nanti akan dilantunkan sepenggal lagu dan di tengah-tengahnya itu ada kekosongan yang perlu diisi oleh jamahan Tuhan. Enggak, enggak. Kenapa jamahan Tuhan? oleh lirik tersebut, oke? Nah, akan dilantunkannya oleh Mbah Google. Nah, yang terpenting adalah ini kan gamesnya dulu-duluan nih. Berarti harus membuat bell. Bel. Ya. Bellnya itu berasal dari suara binatang. Oh kita Nah, buat nih. Iya buat dong. Waduh, main Ya udah, sendiri. boleh didiskusikan dulu bellnya. Main sendiri, kerjain sendiri ya. Iya. Suara binatang gitu, bellnya. Diskusi dong, diskusi. Oke, mereka lagi diskusi dulu ya suaranya apa. Kita udah. Oke, Aku udah. Kaditer sama Kaniko udah tahu? Udah tahu. Oke, kalau Josh sama Cilele udah tahu? Oh sudah. Kita tes dulu ya. Oke. Tim A mana suaranya? Wah, Kok beda ras ya? belnya beda ya. Anjing Satu Eropa, anjing kampung nih. Gak ikutan. Depok. Depok. Anjing red, anjing kampung. Sedih banget. Tim B silakan Tim B. tim B coba. Kita 1, belnya ya. 2, 3. Meong. Oh, Iya, sama ini sama. Pas banget. kucing kampung. Iya. Oke. Kucing kampung. Iya, guguk ya? Oke, guguk. Nanti Oke. dulu-duluan ya. Nanti dibacain, lalu dulu-duluan. Oke. Oke? Oke. Oke. Kita akan mulai dari Lagu pertama ya. lagu pertama. Oke. Oke, Musik. cepet-cepet aku gak sabar nih. Aduh, apa ya? Jangan berisik.
Banyak yang kau titik-titik di dalam hidupku. Guguk. Uish. Oke, silakan. Jadi apa? Aduh. Banyak titik-titik yang kau perbuat. Coba Yang dinyanyiin. kau perbuat. Dinyanyiin. Nyanyiin. Banyak yang kau perbuat. Well, beda. Selamat datang di pernikahan. Oh bukan ya? Iya kan? Oke, bener banget 100. Oke. Kalele, ayo kalele. Jangan mau kalah, harus semangat. Ayo dong. Oke. Susah Apanya? lagunya. Oke, kita masuk ke lagu berikutnya ya. Berikutnya ya. Oke. Siap. Musik. Hari berganti hari tetap kulihat titik-titik tak Meong. pernah Oke, berakhir silakan di tim. hidupku. B. Apa? Jangan udah meong baru apa? Iya. Oh, aku tahu. Apa? Tadi hari-hari. Hari. Hari Carrefour, hari-hari. Sabar. Hari berganti hari. Tuhan Yesus baik. Terus Tetap baik. kulihat kasih-Mu. Mantap. 100 untuk tim B. Nih, sengit ya. Pertarungannya sengit nih, pertarungannya sengit. Iya. Kakak Lele, Iya. nextnya kalau udah meong jangan apa? Kan kita suportif Kak, kalau aku yang meong kamu yang jawab. Ya, janjian gitu loh, kaget saya. Teamworknya bagus banget ya. Oke, kita masuk ke lagu ketiga. 3 ya. Oke, musik. Belenggu dipatahkan titik-titik dinyatakan Meong, titik. meong. Kok titik-titik sih gue? Salah ya, nggak dihitung ya. Nggak dihitung. Kan nggak itu. dihitung. Oke. Tolong, suaranya suara dogi, bukan Belnya titik-titiknya bukan gitu. Oke? Ulang. Oke. Ulang. Musiknya lagi. Belenggu dipatahkan titik-titik dinyatakan titik-titik is over God. Gampang pisan ini mah. Ayo teman-teman tahu nggak? Ini pasti pada tahu nih. Tuh kan tahu kan? Ini pada tahu nih sebenarnya. Guguk. Jangan nunjuk aku gitu dong. Ini tersinggung ya kok. Apa? Ya, silakan. Gue tau lagunya. Heeh. Titik-titik kan lupa di mana. Ya udah nyanyiin aja. Nyanyiin dulu aja. Belenggu. Ini 5. Belenggu dipatahkan. Oh iya. Mujizat dinyatakan. Everybody say great is our God. Mantap. Tim A menang lagi. Nih, B mana nih? Gimana sih kerjasamanya? Ini jadinya Dibanding kita semua. Kaditer jawabannya mana? Bro, Kak Dieter, ayo bro. Oh, nyemangati dari belakang. Gue berdoa buat dia. Sekali lagi, pembicara beda. Sekali lagi ya. Beda. Pantas dari tadi saya dirasakan di rumah. Kelihatan ya. Bro, langsung berapi-api. Ayo bro. Iya. Luar biasa. Oke. Lagu berikutnya. Lagu yang berikutnya, lagu keempat. Musik. Mana? Semua titik-titik kau pun tahu tetap kau titik-titik dalammu. Aku tahu loh. Susah banget. Ingat. Lagi musiknya lagi semua. Sekali lagi dong. Semua titik-titik kau pun tahu tetap kau titik-titik dalammu. Guguk. Oke. Udah, ngalah lah. Oh, sekarang ada kuasanya ya, ada kuasanya. Tolong dikasih aliran ya nanti, tolong. Aduh. Semua kekuranganku kau pun tahu. Boleh nyanyi. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Iya. 100 lagi untuk tim A. Ini kita kalah telak namanya. Gimana sih kerjasamanya? Ini Saya tolong. kurang pengetahuan lagu rohaninya. Gimana ini tim ini nih? Udah gak ada harapan. Udah, nih. langsung. Oke. Nilainya 2 juta. Belum langsung tapi. Oh, belum? Oke, masih banyak. lanjut. Oke, Masih ada harapan, lagu masih ada harapan. lagu ke berapa ya? Kelima ya kayaknya ya. Lagu kelima, mainkan. Kini aku percaya titik. Apa tadi? Ini pendetanya loh udah. Aku percaya Terus tiada yang mustahil bagimu. 100 untuk tim B. Akhirnya ya.
kamu Ko Josh? Ini baru teamwork. Kucing, meong. Ya. Wow, wow, bagus kan? Ini tadi latihan dulu ya di belakang ya? Enggak. Oke, keren. Oke, lagu, aduh. Lagu berapa nih? Lagu ke-6 ya kayaknya ya. Oke. Lagu ke-6 silakan. Ini pasti harusnya tahu ini. Ini sejati banget untuk anak-anak muda. Fokus, ini fokus, lagunya. fokus. Oke, yuk. Mainkan. Through you, blind eyes are open, are broken. Waduh, internasional nih bro. Rohyu apa? Rohyu? Meong, through you blind eyes are open. Betul banget. I am living by faith. Nothing is impossible. Mantap. Tim B100 Wahyu. Aku bangga banget sama kamu. Oke. Aku gak nyangka-nyangka ya, ternyata ini seri 3-3. 300 ya. Memang. Iya. Kita Kalah nih. pasukan Gideon. Pasukan gitu. 300. Wah. Lanjut. Oke, ini lagu apa sih? Tiebreaker ya? Oh, penentu nih. Penentu. Iya, penentu. Ini siapa yang menang? Final. Penentu. Jangan susah-susah, saya nggak ngerti. Tadi terbagus, penentu. Internasional. Import, saya itu import. Oh, import. Jangan Tiebreaker. lupa. Apa bro? Penentu, oh itu. Saya kan import, maklumin gitu. Oke, yuk lagu terakhir, lagu terakhir. Lagu terakhir, tolong musiknya dimainkan. Turn it tick, this sound of tick, make it louder than Meow, 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 meow. tick other. Turn it up, this sound of praise, make it louder. Betul sekali. Di mana ini? Enggak, tar dulu. Bikin lucu itu. Tuduk-tuduk itu kenapa turn it up gitu? Tuduk-tuduk. What is Soalnya kan dari luar import kan, jadi turn it up gitu. Kayak Oh, curut gitu. turn it up, turn it up. Kayak gitu. Agak muncrat ya, bahaya Wah, ini bahaya. iya, bahaya. Tolong. Oke, Turn it up. kita udah tahu pemenangnya yaitu tim B. Oke. Mohon maaf ya Kaniter ya, Kanito ya. Gak apa-apa, kita udah dewasa mengalah. Iya. Oh, Anak kecil. jadi kayak berasa kalah lagi ya. Berasa kalah. Ya udah nggak apa-apa menang ya dah. Lebih tepatnya ada lagu Oke. jadul atau enggak ya? Beda kan JC dan Yun. Oh iya. Umas nanti. Oh iya. Astaga. Emas. Oke deh, thank you buat semuanya udah main. Ya, Thank you. thank you, kalian. Cirana. Thank you Kanito. Ada hadiahnya kan Ko Josh? Hadiah, ada hadiahnya. Oke, hadiahnya Hadiahnya itu adalah menginap Menginap. di GBI BRJ lantai 10. Hebat banget ya. Oh, di GBI BRJ lantai 10 sebelah drum. Nah, gitu. Gak apa-apa, yang menang bukan kita. Ya betul. Dia yang Aman. Maaf ya. Saya lupa, maaf. Bener juga. Iya. Saya ingetnya mereka loh. Lupa, Oke deh, thank you Selamat Kanito, duduk, Kanito. Selamat guys. kembali. Thank you. Oke, kita balik Mantap lagi nih ya. langsung ya ke acara kita. Talk Oke. show, berbincang-bincang. Nah, sabar dulu. Oke. Nah, aku punya pertanyaan nih buat Kak Diter dan Kanito gitu ya. Tadi kita setelah bermain-main ya kan, tadi kita juga nanya selama pandemi ini Kak Diter, Kanito ngapain aja, sepeda dan segala macamnya. Terus aku juga tadi tanya, masih pelayanan Keren sungguh-sungguh. banget ya. Nah, tapi nih setelah kita ber-9 bulan online ini nih Kak Diter dan Kanito, menurut Kakak ibadah online tuh efektif gak sih? Ya, jadi pertanyaannya ibadah online ini, ibadah online tuh efektif gak sih sebagai seorang pembicara? Gitu. Mungkin dari Kak Diter dulu. Kalau menurut saya ya, Iya. di masa pandemi ini ibadah online itu menurut saya sangat efektif. Ya, karena kita dibatasi kan, apalagi kemarin Jakarta juga udah mengalami PSBB, kita nggak boleh ngumpul-ngumpul. Jadi salah satu metode yang harus kita pakai adalah mau nggak mau media online. Yang tadinya nggak bisa, jadi harus mau nggak mau harus Mau nggak mau bisa gitu. Kalau menurutku sih gitu. Kalau dari Kanito? Kalau dari aku sebenarnya efektif, tapi aku butuh adaptasi ya. Oh. Karena kalau aku tipe yang orang butuh interaktif ngomong ya, nggak bisa sendiri gitu ya. Tiba-tiba kan ngomong sendiri di layar, kadang-kadang di mute, kadang-kadang nggak ada mukanya gitu kan ya. Kadang-kadang ada yang ngelakuin aktivitas lain ya. Nah, iya kan. Jadi ya emang agak susah, tapi memang akhir-akhir ini ya mungkin aku butuh adaptasi ya. Tapi akhirnya memang efektif sih. Oke. Nah, Butuh adaptasi aja. kalau misalnya ini selama ibadah online atau selama pelayanan online ini, dari Kak Diter sama Kanito pernah ada kendala nggak? Terus boleh nggak ceritain sedikit kendalanya kayak apa? Mungkin ada hal lucu atau ada hal yang kendalanya yang nggak bisa dilupain gitu selama 9 bulan ini. Dari Kak Diter dulu. Kendalanya pertama nih ya, kuota.
Oh, Itu tuh kendala utama. benar. Benar. Iya kan? Setuju. Soalnya ya kalau kuota kita nggak kenceng, nggak cepet gitu ya, kadang-kadang kan suara nggak stabil gitu kan. Apalagi kalau orang yang kita layani itu juga, mungkin dia juga nggak punya internet yang kenceng, jadi itu yang menghalangi sih kalau menurutku. Jadi kendala utamanya adalah ya kuota. Jaringan lah ya, kuota Jaringan, wifi. gitu. ya, Jadi ya. selama kita punya kuota, kita punya jaringan yang kenceng, sebenarnya nggak ada kendala. Untuk Tapi kita bisa pernah nggak Kak ada cerita-cerita mungkin hal-hal yang lucu atau menarik Iya. yang pernah Kakak lalui nih selama pandemi ini? Pas pelayanan online? Selama pelayanan online ini mungkin ceritanya adalah gini ya. Kadang kan kalau aku bikin konten gitu ya dengan YouTube, dengan sosial media yang lain gitu. Kadang-kadang kita udah ngomong panjang lebar, nggak dinyalain kameranya. Lupa nyalain gitu kan. Itu kadang-kadang kendalanya di situ. Jadi nggak bisa sendiri, ya perlu teman-teman yang lain juga untuk bantu gitu sih sebenarnya. Betul sih, betul. Kalau dari Kanito sendiri nih, Iya. banyak kendalanya kayaknya. Gue pernah nih gitu ya. ya kan, gue Cerita apa pernah tuh, Kak? disuruh WL nih. Kulnya bukan kul youth, kebetulan kul umum yang banyak orang tuanya gitu kan. Oke. Gue nyanyi nih asik kan, saat ya kan gue nyanyi asik gitu kan. Terus tiba-tiba gue ngelirik dikit, kok kayaknya pada diem semua, oh mungkin lagi menikmati ya kan. Gue terus nyanyi sampai habis, sampai koda sampai habis kan. Amin kan, pas gue amin kok gak gerak semuanya gitu ya. Akhirnya gue di WA sama pengurusnya, Nito tadi ref kedua sudah mati internetnya. Jadinya gue udah sampai habis, Ya udah sampai ampun. koda. Ternyata ref kedua internetnya mati, Ya jadinya ampun. putus. Jadinya gue udah asik-asik, wow udah semangat banget. Terima kasih Tuhan kami siap memulai kul. Haleluya, amin. Ternyata Kok udah diem nggak semuanya ada gitu ya. Ternyata memang sudah putus dari ref kedua bahkan. Udah gak ada gunanya nyanyi. Iya Itu pembicara juga udah masuk, oke tadi Nito udah ngantor Udah mana. selesai ya, udah. Aduh, Jadi luar emang biasa. butuh jaringan yang kuat. Betul, tapi luar biasa mata-mata kakak-kakaknya masih tetap setia dan on fire melayani nih, Wih, luar ya, biasa. puji Tuhan. Nah kalau Manda ada pertanyaan gak nih Nah, ada seputar sosial medianya? Ada. Nah, di hari-hari ini kan yang paling penting tuh menurut aku sih sosial media. Kayak kita bisa menjangkau anak-anak muda tuh lewat sosial media. Nah, koko ini kan aktif banget nih di sosial media. Pernah nggak ada rasa kayak takut dihujat netizen, takut di screen capture terus kayak apa nih bapak-bapak gitu. Takut. Masuk lambe tura ya Iya, kan? ternyata Enggak ya? nggak kayaknya nggak Misalnya, ada sih. Konito di mall berduaan sama Nah, itu tuh lambe GBI PRJ ya. Ada jangan-jangan ya? Oh nggak ada ya? Nah pernah nggak sih ada rasa kayak gitu kayak mikirin apa kata netizen gitu? Boleh Kak Diter dulu? Ya pasti pernah ya, karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apalagi di media sosial pasti ada resikonya. Cuman kan ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk tetap memberitakan kebenaran di media sosial, apapun resikonya itu ya kita mesti tanggung. Dan kalau kita dijulitin itu sebenarnya ada berbagai macam sisi yang bisa kita lihat. Bahwa kalau kita dijulitin itu kita kan bisa introspeksi diri kita. Apa yang kita sampaikan ini benar atau Yes, enggak yes. gitu. Dan kalau kita tahu bahwa apa yang kita sampaikan benar, nggak perlu takut. Karena semuanya penuh resiko. Bahkan Yesus saja datang ke dalam dunia ini, dia menyampaikan kebaikan kan. Dia menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Disalib. Wow. Gitu loh. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ya nggak perlu takut. Boleh kasih tepuk tangan Wow. dulu, aku ngerasa Dahsyat. terberkati banget. Mantap. Intinya kalau kita bener kita nggak perlu takut. Ya, Tuh betul, keren banget tuh betul. katanya. Kalau dari Kanito nih, Iya sih, gue tambahin dikit aja sih. Enak ya tambahin dikit. tambahin Iya, dikit. nggak maksudnya bener sih. Gue juga prinsipnya adalah kita nggak bisa nyenengin semua orang gitu. Betul. Ya kan kita mau buat apa, pasti ada aja yang hujat lah, ada aja nggak seneng gitu kan. Yang tadi yang kau terbilang sih, selama kita tahu itu kebenaran, makanya kenapa that's why kalau mau posting apapun juga, ya pastikan kita tahu itu kebenaran ya kok ya. Jangan main asal comot-comot doang, habis itu lu post sembarangan, akhirnya ya lu dihujat gitu. Tapi kalau memang kita tahu, karena kita sering baca Alkitab dan kita tahu kebenaran dan kita benar-benar tahu kalau memang itu nggak bukan asal comot segala macem, kita tahu itu benernya, udah posting aja. Soal orang ada yang mau hujat, mau komen, mau apa itu segala macam ya kalau diterbilang tadi itu ya sebagai bahan introspeksi kita. Dan juga sering berapa kali orang jadi ada yang DM gua bilang bla 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 bla, ya udah akhirnya kita debat sama-sama kan. Berdebat bukan berarti bermusuhan ya betul ya. Justru kalau gue suka orang yang berdebat adalah kita mau sama-sama terbuka. Tapi kalau cuma lu ngomong di belakang doang, ya itu berarti bukan. Wow, udah juga keren banget coba ini, mantap Tepuk tangan sekali. sekali lagi. Mantap, mantap. Berdebat bukan berarti bermusuhan. Bermusuhan. Ya, kita Dan berdebat kalau aja yuk. kita bener nggak usah takut. Ya, Bener. betul. Wah, itu mantap sekali. Nah, Dan yang perlu kita Benar, ngerti Pak. juga bahwa
kita melakukan itu semua kan bukan untuk nyenengin netizen gitu. Kita nyenengin Tuhan, kita mau berbagi apa yang kita punya, apa yang kita tahu gitu. Jadi selama itu positif dan itu baik dan itu asalnya dari firman Tuhan, ayo loh anak-anak muda lakukan. Wow. Jangan takut. Encouragement ya untuk teman-teman semua, yuk selama kita tahu kalau kita benar, jadi jangan takut-takut lagi untuk post di social media. Betul sekali. Nah, tapi nih Kak Dieter dan Kak Nito, tragisnya nih, ini menurut saya ya, tragisnya. Di selama pandemi ini, justru anak-anak muda sekarang itu yang harusnya dimudahkan dengan ada ibadah online, terus dengan konten-konten sosial media yang beragam. Tapi cenderung kelihatannya tuh anak-anak muda itu kerohaniannya turun. Iya, aku setuju Ada sih. yang gak semangat lagi, Iya. ibadah online juga mungkin tiduran. Bengong sambil makan, sambil Nah, mau ngapain. iya. Jadi kalau menurut Kak Dieter dan Kak Nito nih, apa sih practical ways-nya atau gimana sih seharusnya anak-anak muda harus ngapain nih supaya mereka tetap bisa mempertahankan kerohanian mereka agar tetap berapi-api gitu. Mungkin dari Kak Nito kali ini, Kak Nito dulu. Oke, kalau dari aku sih gini, aku selalu percaya ada prinsip mocha float gitu ya. Kalau mocha float kan ada kopinya yang utama, floatnya untuk Pemanis. betul kan. Nah mungkin hari-hari ini mungkin orang ngerasa kenapa kok kayaknya turun segala macam nggak semangat ya kan, ibadahnya berubah caranya gitu kan. Karena mungkin sebelumnya kita terlalu terlena dengan cara floatnya itu, manisnya itu. Ngerti kan? Bukan intinya gitu. Mungkin hari-hari ini memang Tuhan lagi izinin, aku percaya sih Tuhan lagi izinin kita untuk balik lagi kalau hey yang utama tuh bukan floatnya. Kalau misalnya floatnya lagi tanda kutip diambil, masih bisa nggak lu ngerasain kopinya loh. Yang bener tuh kopinya intinya. Jadi memang kalau tips dari aku adalah ya ayo sama-sama kita jadikan season ini sebagai season belajar kalau kita balik ke esensi utamanya, yaitu bukan soal lighting yang keren-keren, asap yang keren-keren gitu ya, tapi bagaimana saat lu di Zoom duduk bahkan gak ada ambience penyembahan kan paling susah gitu kan, gak ada ambience penyembahan gitu kan. Tapi Tuhan mau ajarkan bukan soal ambience yang lu bisa ngangkat, tapi bagaimana dengan hubungan dengan Tuhan tuh yang bisa buat lu jadi. Wow. Amin, Wow. amin. Yes. Kalau dari Kak Dieter? Iya, di masa pandemi ini aku percaya bahwa ini adalah masa pemurnian ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, seperti Nito bilang tadi, ketika semuanya diambil, kita biasa nyembah bareng-bareng dengan alat musik yang megah, dengan lighting yang dahsyat. Ketika itu nggak ada, apakah kita masih tetap bisa nyembah Tuhan? Gitu kan? Justru di masa pandemi ini kita mesti belajar bahwa sekalipun tidak ada itu semua, hati kita tetap terkoneksi sama Tuhan. Nah disitulah kita belajar bahwa begini, worship kita, hubungan kita dengan Tuhan tidak bergantung dari apapun juga. Tapi karena hati kita yang nyambung dengan Tuhan. Gitu sih. Wow. Ini bener setiap baru- kalimat yang betul. dikeluarin tuh kayak ngena-ngena Ngena gitu banget loh. gitu. Aku Ini tuh- baru segmen 2 aja Iya. udah mau nangis nih saya di jamaah Tuhan nih seperti ini. Laper ya. Oke deh kalau gitu kita nanti akan berbincang-bincang lebih lanjut lagi sama Kak Dieter dan Kak Nito. Kita akan mengupas lebih dalam tentang tema Natal kita tahun ini itu essence. Itu tentang tadi udah seperti disinggung Kak Nito dan juga Kak Dieter tentang esensi pelayanan itu apa sih sebenarnya. Esensi dari Natal itu apa sebenarnya. Itu diambil dari Roma 8 ayat 9 sampai 10 gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih kupas lebih lanjut setelah ini. So jangan kemana-mana teman-teman. Tetap stay tune di sini. Sampai jumpa nanti di segmen berikutnya. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Oh, tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. Para penumpang yang terhormat, sesuai dengan protokol kesehatan, kami harus menunjukkan dan memperagakan kepada Anda bagaimana cara memakai masker yang baik dan benar. Bukan masker muka, tapi masker medis. Pertama-tama, pastikan tangan Anda bersih ya, jangan kotor. Lalu, pakai maskernya. Bukan di mata, kamu tidak bisa melihat. Ya bukan di bawah hidung juga, karena fungsi masker untuk menutupi virus yang keluar dari hidung dan mulut kita. Jangan juga di bawah dagu, karena bisa buat dagu kamu jerawatan. Kalau jerawatan, kamu pakai masker muka. Oke, serius. Cara memakai masker yang baik dan benar adalah, ya seperti ini.
Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Oh, sampai jatuh tadi. Oke Oke. deh, kembali lagi di Umami. Iya. Kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi ya. Betul. Tentang tema Natal kita. Apa kok Josh? Essence. Essence. Ah, sedap. Esensi dari Natal. Oke, ini kita dulu lagi. Yuk. Nah, aku sekarang punya pertanyaan buat Kak Ditar. Sama Kanito juga. Nah, hari ini kan hari Natal nih. Biasanya kan kita tuh kumpul sama teman, sama keluarga, sama komunitas gereja bahkan. Nah, kalau hari-hari ini kan ngumpul-ngumpul tuh udah terbatas, udah susah. Nah, menurut kakak nih, seberapa penting sih komunitas itu? Boleh, silakan dijawab. Komunitas itu sangat penting ya, karena di dalam komunitas itu justru itu adalah tempat untuk kita bisa bertumbuh. Kenapa? Karena Alkitab kan ngomong, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bagaimana caranya kita sebagai orang percaya, kita mau bertumbuh maksimal kalau kita cuma sendirian. Ya kan? Semua yang berguna, apapun yang bisa kita pakai, semua itu pasti punya pasangannya, pasti punya temennya gitu loh. Sama seperti kehidupan kita, ya kan? Bagaimana caranya supaya di dalam kehidupan kita bisa keluar karakter Kristus, kualitas Kristus kalau kita nggak pernah mau bersentuhan dengan yang lain. Itu sebabnya kenapa kita perlu komunitas, kenapa kita perlu kelompok kecil, kenapa kita perlu ada di dalam komsel. Supaya disitulah kita belajar untuk saling mengasah satu dengan yang lain supaya karakter Kristus bisa muncul di dalam kehidupan. Oke, silakan dari Kalau dari Kanito. Komunitas tuh menurut gue tuh gini ya, komunitas adalah tempat di mana semua yang ada dalam diri lu itu asli lu keluar. Sama seperti kayak di rumah gitu ya. Di rumah kan nggak mungkin Manda pakai make up gitu kan. Iya. Gue pakai rambut gel gitu nggak ya. Kadang-kadang kan jadi rumah kadang-kadang jadi apa adanya gitu kan. Iya. Gue percaya komunitas itu adalah Tuhan taruh kita dalam komunitas itu supaya kita punya rumah. Rumah rohani. Dimana kita bisa, mungkin kalau di ibadah, mungkin semua yang angkat tangan kita ikutan angkat tangan gitu ya. Nggak kelihatan lu lagi dalam pergumulan apa. Lu lagi jatuh atau lagi apa nggak pernah tahu. Tapi di komunitas, lu bisa keluarin asli lu semuanya. Lu bisa tahu apa namanya, mungkin temen lu lagi jatuh, temen lu lagi susah, lu tahu. Dan menurut aku, komunitas hari-hari ini mungkin caranya berbeda. Tapi kalau kamu tahu itu rumah kamu, apapun caranya kamu tetap ada di situ. Wow. Ya kan? Itu sih. Yes. Mantap, mantap, mantap. Tadi nice banget tuh. Iya. Oke. Luar biasa ya. Oke. Tapi Kak, tapi kan di dalam komunitas itu kan biasanya kalau offline itu kan kita suka kumpul-kumpul ya. Apalagi kalau lagi Natal gini nih, tukar kado biasanya tuh sering banget di dalam pool. Sedangkan kalau online gini gimana tukar kado ya kan? Bisa sih mungkin Saldo pakai GoPay mungkin. wah, Bisa gak sih kayak? lebih ke arah giveaway ya kan. Ada tukar kado, kumpul-kumpul, makan-makan dan segala macamnya di momen-momen Natal sama komunitas. Nah, tapi kalau menurut Kak Dieter dan Kanito sendiri nih, sebenarnya esensi dari Natal itu sendiri tuh apa sih gitu? Esensi terdalam dari Natal itu tuh apa gitu? Mungkin dari Kanito dulu nih. Kalau aku jujur ya, aku pun belajar banget di Natal tahun ini ya. Mungkin umurku yang sekarang gitu ya, aku masih 17 tahun gitu ya. Maksudnya 17 ditambah terima kasih. sekian. Maksudnya teman-teman maksudnya gini loh, di tahun ini aku baru pertama kali belajar. Kalau mungkin nggak ada yang binar-binar mewah-mewah segala macem. Kalau yang Jos tanya, yang terpenting apa ya sebenarnya ya Kristus itu sendiri lahir ke dunia sih. Justru aku belajar banget, sorry ya jujur ya. Natal tuh apa sih, bisa kita sale, ya kan? Pokoknya kalau Natal tiba-tiba jemaat bertambah 3 kali lipat. Tiba-tiba datang semua, mewah segala macam. Dan itu ternyata bisa Tuhan tarik sementara dulu. Untuk Tuhan mau bilang kalau yang terpenting itu cuma aku. Yes. Dan Tuhan Yesus juga datang ke dunia ternyata tidak ada dengan binar-binar hotel mewah, men. Iya. Hanya di kandang yang hina. Kandang yang hina dia mau datang untuk kita. So hari ini benar-benar kita diajarkan kalau Tuhan mau datang dengan cara yang sederhana tapi berdampak besar. Hari ini kita mau belajar bagaimana dengan cara yang sederhana kita merayakan ini tapi kita tahu ke depannya kita dapat berdampak. Itu sih. Tolong tepuk tangannya boleh teman-teman. Aku merasa terberkati. Cara banget sederhana sih, tapi Mas. berdampak Iya. besar. Yes. Kalau dari Kak Dieter nih. Natal itu bukan momen perayaan. Ya. Natal itu adalah momen kemerdekaan. Wow. Sadap. Jadi Natal sama 17 Agustus beda-beda tipis.
Iya kan? Karena apa? Karena Yesus datang ke dalam dunia ini, dia membebaskan kehidupan kita. Betul gak sih? Iya, iya. Dan kita bebas untuk apa? Bukan bebas melakukan apa aja, tapi kita bebas untuk menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi menurut saya Natal itu bukan identik dengan pohon Natal, sekalipun di Natal kita nggak ada pohon Natal, sekalipun di Natal kita nggak ada sesuatu yang mewah, sesuatu yang hingar-bingar, tapi yang paling penting adalah ketika Yesus lahir kembali di hati kita, itulah Natal sesungguhnya. Tepuk tangannya sekali lagi teman-teman. Nah Kak, kalau misalnya tadi kan itu bilang cara sederhana berdampak besar nih ya, di selama masa pandemi ini gitu ya. Sebenarnya kita masih bisa gak sih, ini juga buat Kak Dieter juga nih, sebenarnya kita masih bisa gak sih berdampak di masa pandemi ini. Karena banyak nih ya, mungkin teman-teman aku juga yang sepelayanan, kadang kita pelayanan yuk, pelayanan ngapain, gak bisa ngapa-ngapain gitu. Di rumah doang. Ngomongnya kayak gitu. Padahal ya esensi Natal itu sendiri kita harus memancarkan kasih Kristus gitu, yaitu Kristus sendiri. Yes. Nah kalau dari Kak Dieter dan Kak Nito nih, gimana sih sebenarnya cara kita tetap bisa berdampak nih di selama masa pandemi ini, di era-era pandemi ini? Mungkin dari Kak Dieter dulu kali ini. Oke, saya percaya bahwa begini ya, kita berhadapan dengan dunia kan, betul gak sih? Dan ini salah satu cara bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan sekalipun kita minoritas, tapi kita tetap bisa berdampak. Caranya adalah begini, cara berpikir itu harus dilawan dengan cara berpikir. Cara berpikir Kristus itu, cara berpikir dunia itu harus dilawan dengan cara berpikir Kristus. Gaya hidup dunia harus dilawan dengan gaya hidup sorga. Itu ya kan? Nah bagaimana caranya kita bisa berdampak? Nah orang dunia itu kan kalau bisa dia mengambil, betul gak sih? Dia bisa nipu, itu wow mereka dahsyat gitu kan. Tapi kita hadir sekarang ini sebagai anak-anak muda, sebagai terang. Bagaimana caranya kita bisa menjadi terang? Kita harus hadir di muka bumi ini dengan cara hidup memberi, gaya hidup memberi. Iya kan? Wow. Nah ini ada satu cerita yang keren nih menurut saya nih ya. Jadi belakangan ini ternyata banyak orang yang mengalami kegilaan. Kenapa orang bisa mengalami kegilaan? Karena stres. Kenapa sih orang bisa stres? Karena begini, karena keinginannya itu tidak terpenuhi, orang bisa jadi stres. Keinginannya, kebutuhan tidak terpenuhi, itu bisa jadi stres. Nah kalau stres nggak diobatin, depresi. Depresi nggak diobatin, nah itu berakhir di grogol. Iya kan? Nah karena ditemukan penyebab kenapa orang jadi gila, ditemukan cara menyembuhkan orang gila. Caranya adalah begini, orang-orang yang tadinya udah gila, kemudian dikasih duit, dikasih makanan, dikasih sembako. Kemudian orang-orang gila ini yang udah pegang duit, makanan, sembako ini kemudian diajak ke pinggir-pinggir jalan atau ke tempat-tempat orang susah dan mereka diajar untuk memberi dari apa yang ada di tangan mereka. Waktu mereka diajar untuk hidup tidak berfokus kepada diri mereka sendiri, diajar untuk memberi, maka apa yang terjadi? Yang tadinya gila, turun gilanya jadi depresi. Yang tadinya depresi, turun depresinya jadi stres, yang stres disembuhkan. Jadi ya saya percaya bahwa dunia ini udah gila, betul gak sih? Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan kita perlu hadir di dunia ini dengan sebuah gaya hidup yang baru. Gaya hidup memberkati, gaya hidup memberi. Mantap. Gaya hidup memberi. Mantap. Kalau dari Kak Nito nih? Kalau aku mungkin dari sisi lain ya, dari sisi lain. Kalau ngomong soal berdampak, bagaimana cara berdampak gitu ya. Apalagi kan kita tahu hari-hari ini semuanya kayak tanda kutip nggak bisa ya. Maksudnya nggak bisa kita pelayanan secara normal gitu ya, kayak segala macam nggak bisa kemana-mana, harus di rumah aja gitu ya. Kalau aku yang sampai sekarang juga aku pelajarin dan aku alamin lagi nih. Mungkin hari-hari ini Tuhan lagi mau, khususnya apalagi kita yang pelayanan ya, pelayanan tuh segala macam ya. Mungkin hari-hari ini dengan dibatasi semuanya, Tuhan lagi mau ngomong gini, ayo dong kamu berdampak lebih dimulai dari rumah kamu dulu. Kadang-kadang mungkin kita udah berdampak untuk rumah kita sudah, tapi mungkin gak terlalu maksimal mungkin. Karena kenapa? Kita dengan status jabatannya kayak di kali ya, status jabatan kita, wah WL, singer, pemuji Tuhan segala macam ya kan. Pelayanan di mana-mana 1.000 orang, depan 1.000 orang, 2.000 orang gitu ya. Tapi kadang-kadang mungkin kita lupa untuk maksimal dengan 4-5 orang di dalam rumah kita. Hari-hari ini yang aku belajar berdampak itu gak dibatasin oleh cara kita di depan berapa ribu orang, berapa banyak orang. Justru Tuhan mau dimulai dari rumah kamu mas dulu. Rumah kamu dulu bagaimana rumah kamu bisa merasakan ternyata Nito yang dilihat itu bukan cuma yang bisa dirasakan di jemaat yang 1.000 orang lihat. Tapi ternyata di rumah juga bisa dirasakan kalau ternyata Nito juga berdampak hidupnya. Itu sih kalau gue sih. Wow, dahsyat.
Dari dalam rumah dalam dulu rumah. berdampaknya ya, Betul. baru keluar gitu. Jadi sebenarnya kita bisa nih jadi berkat buat orang Yes. lain di masa-masa pandemi ini Iya. dengan cara memberi. Ya. Dan yang paling kita harus ingat dulu di rumah dulu. Iya, nih. betul. Startnya di rumah dulu. Yes. Kadang kita, kadang ada sih Kak, aku pernah nih ngalamin ya. Kadang ada beberapa orang-orang, mungkin kadang saya sendiri ya mungkin. Orang-orang atau ya Bapak? Kayak kita kesana jadi contoh gitu di depan orang-orang adik-adik rohani kita. Tapi ternyata di rumah rumah kita nggak jadi contoh buat adik kita sendiri Iya. gitu. Itu ternyata harus dimulai dari Iya, rumah dulu tuh, betul. dengan cara memberi. Wow, Yes, wow luar biasa. nice, luar nice, biasa. nice. Oke, nah ini kita udah sampai di akhir dari Akhir ya. segmen ketiga ini. Ada nggak pesan-pesan dari Kak Dieter untuk teman-teman JC dan Youth? Gimana sih caranya untuk terus memiliki semangat Natal? Dan gimana caranya untuk tetap beritakan kabar baik buat orang lain? Jadi Alkitab udah berkata kan dalam tema Natal kita bahwa kalau kita dipimpin oleh roh di dalam kita, kalau roh di dalam kita itu berarti kan ada Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan kalau ada Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, maka manifestasinya adalah kita akan melakukan apa yang Tuhan lakukan. Itu loh. Ya, kenapa kadang-kadang hidup kita itu berbeda dengan apa yang Tuhan kerjakan. Mungkin selama ini kita tidak membiarkan Tuhan itu bersemayam dalam kehidupan kita. Hari ini kita harus menyadari bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dan saya udah bertahun-tahun ya ngajarin bahwa Tuhan yang besar itu ada di dalam kita itu gak gampang. Kalau ngajar orang hidup dalam penyembahan itu mungkin lebih gampang. Tapi itu dia tuh, mengajar orang bahwa menyadari bahwa ada Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu adalah sebuah kunci bahwa hidup kita bisa diubahkan. Saya kasih contoh ya, lebih gampang mana, membenci atau mengasihi? Membenci lebih gampang, betul gak sih? Kalau saya nanya sama orang di luar sana, bro, lebih gampang mana membenci atau mengasihi? Kalau dia jawab membenci lebih gampang, saya maklum, gak punya Yesus. Tapi kalau saya jawab sama kalian, lebih gampang mana membenci atau mengasihi? Dan kalian juga menjawab membenci lebih gampang, agak mengenaskan. Pertanyaannya, Yesus ada di mana? Yesus ada di dalam kehidupan kita. Dan kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita, berarti kasihnya ada dalam kehidupan kita. Dan kalau kasihnya ada dalam kehidupan kita, berarti manifestasinya adalah yang keluar dari dalam kehidupan kita seharusnya mengasihi. Kita menyebarkan kabar baik, memberitakan kabar baik. Kita lihat teman-teman kita yang hidup bergelimangan dosa. Kita lihat hidup teman-teman kita yang ada di jalan yang salah. Kita gak akan rela gitu ya, ngelihat teman-teman kita ada di sana. Dan kita pasti begini, kalau ada Yesus dalam kehidupan kita pasti punya kasih Yesus. Dan kita akan merangkul teman-teman kita di luar sana untuk mereka juga bisa menerima anugerah yang daripada Tuhan dan diselamatkan. Itu sih. Jadi dengan memiliki Tuhan Yesus di dalam hidup kita pasti kita akan dengan otomatis menyampaikan kabar baik itu sendiri. Bukan memiliki tapi menyadari, menyadari ya. bahwa ada Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Yes. Gitu. Kalau dari Kanito mungkin juga ada pesan-pesan tertentu nih buat teman-teman kita di rumah. Pesan dari aku untuk teman-teman semua sih ya. Di Natal ini teman-teman, seperti tema kita ya, esensi ya teman-teman ya. Satu hal sih yang aku mau bilang sama teman-teman adalah, ayo teman-teman balik lagi. Tahu tadi sebenarnya kalau Dieter ngomong banyak gitu ya. Intinya satu sih, tahu kalau Kristus ada dalam kamu. Bukan soal seasonnya, bukan soal wow Natal, wow gitu ya, mewah meriah semuanya. Bukan kehebohannya. Bukan ya. kehebohannya. Tapi yang tadi aku singgung di awal, tanda kutip Tuhan lagi tarik semua. Untuk Tuhan mau bilang, hey aku udah ada dalam kamu loh. Kamu sadar itu. Dan aku percaya gini sih teman-teman, kalau teman-teman bisa menyikapi season ini dengan benar ya, teman-teman gak mengeluh bilang ya gak ada perayaan, ya gak ada gini. Tapi teman-teman bisa menyikapi semua dengan benar. Aku percaya pasti tahun-tahun ke depan, percayalah masa ini pasti akan ada akhirnya. Gak mungkin selamanya pandemi terus 1000 tahun, gak mungkin. Pasti akan selesai, pasti teman-teman. Kalau kalian bisa menanggapi ini semua dengan benar dan tahu esensinya secara benar, aku percaya ke depan pada saat sudah balik normal semua, new normal lagi, aku percaya kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Itu sih. Amin. Amin. Oke, terakhir nih aku mungkin mau nanya ke Kak Dieter atau mungkin Kak Dieter boleh, aku mau persilahkan Kak Dieter untuk mungkin bisa kasih pesan penutup sekaligus doain kita kali ya. Dan doain teman-teman kita semua yang ada di rumah nih untuk di Natal hari ini. Oke, saya percaya bahwa di kedepan nanti
kehidupan kita situasi dan kondisi nggak menentu nih. Kita nggak tahu ini kapan berakhir. Tapi yang paling penting bukan situasi dan kondisi kita ke depan nanti yang lebih baik. Tapi yang paling penting adalah kualitas yang ada di dalam kita yang harus lebih baik. Ya. Jadi sekalipun situasi dan kondisinya mau sesusah apapun, semengerikan apapun, tapi selama kita bertumbuh di dalam Tuhan, selama kualitas yang di dalam kita terus ada karakter Kristus yang semakin hari semakin tajam, situasi dan kondisinya mau seberat apapun kita akan bisa melewatinya. Betul gak sih? Itulah prinsip iman yang teguh. Waktu kita beriman kepada Tuhan, kita beriman kan seringkali Tuhan pindahkan gunung ini. Kadang-kadang Tuhan gak pindahkan gunungnya, tapi Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk menaiki gunungnya dan menaklukkan gunungnya. Betul gak sih? Mungkin ada kabut di depan kita, kadang-kadang Tuhan gak menyingkirkan kabutnya, tapi Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menerobosi kabut tersebut dan sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Oleh sebab itu hari ini teman-teman, ayo kembali kepada esensi. Kejar yang esensi, bukan yang sensasi. Itu aja mungkin buat kita ya. Oke. Kalian boleh tuh bilang doa, mungkin doain teman-teman kita semua yang ada di rumah nih yang beribadah hari ini. Oke, ya mari kita berdoa. Bapak kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh belajar sesuatu Tuhan tentang yang namanya esensi. Tentang kesederhanaan dari Natal itu sendiri. Kami percaya Tuhan Kau hadir di muka bumi ini bukan suatu kebetulan. Engkau datang ke tempat ini Tuhan, Kau datang ke dunia ini karena Engkau mengasihi kami. Engkau menyelamatkan kami, Engkau memerdekakan kehidupan setiap kami. Oleh sebab itu hari ini Tuhan jadikan setiap anak-anak muda yang menonton tayangan ini Tuhan. Biar kiranya kami boleh kembali kepada Tuhan yang luar biasa yang ada di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami boleh terus menyadari bahwa Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat itu memutuskan untuk tinggal dalam kehidupan kami. Jadikan setiap kami Tuhan, anak-anak muda yang radikal di dalam Engkau. Apapun yang terjadi, kami tahu ketika kami bertumbuh di dalam Tuhan, mungkin situasi dan kondisinya tidak lebih baik. Tapi kami percaya kami akan bisa melewatinya karena ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Jadikan setiap kami anak-anak mudamu yang luar biasa. Apapun yang terjadi kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Wow, sangat memberkati banget ya hari ini ya. Benar. Kita show dari yang ngaco-ngaco sampai bertobat kita di detik ini. Betul. Di detik ini kita bertobat semuanya ya. Oke deh, kita mau say thank you dulu buat Kak Dita dan Kak Nito buat pelayanannya. Thank you so much, sangat memberkati kita semua ya. So sebenarnya kita mau masuk dalam worship teman-teman, jadi siapkan hatimu, siapkan sikap terbaikmu juga. Siapkan juga mungkin lilinmu, karena kita juga nanti lanjut untuk candle ya, precision candle. So stay tune dan siapkan hatimu, mari kita menyembah Tuhan. Hari ini mari sama-sama siapkan hatimu biar di Natal ini teman-teman kita sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Dan Tuhan adalah satu-satunya yang kita perlu dalam kehidupan ini. Mari pejamkan matamu, mari siapkan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. You are my everything Jesus. Could never go
wouldn't breathe one breath without you. I don't have the strength to walk out on my own. Say you are the love of my life. Say you are the hope that I need. Yes, Jesus, you mean more than this world. Mari bilang sama Tuhan Yesus hari ini, I wouldn't trade you for silver and I wouldn't trade you. For riches, say you are my everything. You are my everything. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, I wouldn't take
dia. Mari ucapkan rasa syukurmu. Mari bilang sama Tuhan, Engkau segalanya buat hidup kami Tuhan. Kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Natal ini berarti karena Engkau hadir dalam kehidupan kami. Hidup kami berarti karena Engkau ada dalam kehidupan kami Tuhan. You are my everything. You are my everything. You are my everything, Lord. I love you more than anything. I'll give my life to you, Lord Jesus. Mari naikkan penyembahanmu. Mari beri segalanya untuk Tuhan. Mari hari ini bilang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kau segalanya Tuhan. Yes, Jesus. I give you my life, I give you my Mari dengan segenap hatimu sembah Tuhan. Mari dengan segenap hatimu puji namanya. Yes, Jesus. Ini setiap anak-anak mudamu Tuhan. Kami mau berkomitmen Tuhan. Gak ada yang lebih penting dari Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Mari sama-sama berbahasa roh. Mari angkat tanganmu anak-anak muda. Mari angkat tanganmu dan bilang sama Tuhan hari ini, Tuhan, gak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Gak ada yang lebih berharga dari kasih-Mu Tuhan. Gak ada yang lebih berharga dari pengorbanan-Mu, dari kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama katakan. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters, and nothing in this world will do. You're the center of it all. Yes, Jesus. And everything revolves around you. Say nothing else, say nothing else. Nothing else matters. Nothing. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the head. Mari angkat tanganmu. Bilang, Jesus, you'll be the center. It's all about you.
kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Teman-teman dipersilahkan untuk menyiapkan lilin teman-teman. Dan kita akan sama-sama menyanyikan lagu Silent Night. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Natal berbicara tentang kasih Bapa yang begitu besar bagi dunia ini. Sehingga dia mau memberikan anaknya yang tunggal turun ke dunia untuk mati di atas kayu salib, menebus setiap kita yang ada. Natal berbicara tentang pengampunan. Natal berbicara tentang kasih yang luar biasa yang membawa kita kembali kepada kasih Bapa di surga. Biarlah lilin ini berbicara tentang terang yang menerangi setiap kegelapan di dalam kehidupan kita, yang menerangi setiap kekacauan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, memasuki tahun yang baru, sudah siapkah kita untuk sungguh-sungguh memberikan hidup ini kepada Tuhan? Kalau Bapa sudah memberikan yang terbaik, anaknya yang tunggal untuk kita semua, maukah kita berkomitmen, sungguh-sungguh berjanji, memasuki tahun yang baru ini, kita memberikan masa depan kita, kita memberikan masa muda kita memberikan segala talenta karunia kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan anak-Mu, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib menggantikan setiap dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami percaya Tuhan, di dalam kehidupan kami punya pengharapan Tuhan. Di dalam kehidupan kami ada kesembuhan. Di dalam kehidupan kami ada kelepasan. Dan di dalam kehidupan kami ada masa depan yang cerah di dalam Engkau. Terima kasih untuk kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan ini saatnya Tuhan, sebagai kado Natal Tuhan, kami datang kepadamu, kami memberikan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Biarlah masa muda kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Silent Night. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin
kasih untuk teman-teman yang udah ikutin ibadah Natal kita dari awal sampai sekarang. Aku cuma mau ingetin teman-teman, jangan lupa untuk terus ikut Cool Yes. dan ikutin ibadah JC dan Youth ya kok. Betul. Di akun YouTube-nya GBI PRJ CK7. Dan satu hal lagi teman-teman, jangan lupa juga untuk selalu memberi persembahan dengan tinggal scan QR code aja nih yang ada di setelah ini nih, abis ini tinggal cekrek-cekrek doang gitu ya. Nah, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Jadi siapkan hatimu, mari saya undang Coach Ali untuk pimpin kita dalam doa. Mari teman-teman semua, kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji menyembah-Mu bersama-sama secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan, Natal ini akan menjadi Natal yang luar biasa karena kami menjalani ini semua bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengisi setiap kekosongan kami Tuhan. Engkau yang selalu ada di dalam masa muda kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan masa depan kami serahkan seluruhnya hanya bagi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami siapkan hati kami mau menerima doa berkat Tuhan. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun kita berada, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita di dalam nama Bapa dan Anak yang tunggal, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus sampai nanti Maranatha, Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. JC dan Youth CK7, Merry Christmas and Happy New Year! Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord.